Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Bahri dengan NPM 1921-1272. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang struktur hukum tanah nasional. Materinya dibagi menjadi 3, yaitu struktur hukum tanah sebelum berlakunya UU PH. Kedua, struktur hukum tanah sesudah berlakunya UU PH. 3, sejarah perkembangan politik pertanahan di Indonesia. Pertama, struktur hukum tanah sebelum berlakunya UU PH. Adanya dualisme hukum agraria, yaitu hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Adanya dualisme dalam hukum perdata barat. Adanya asas bahwa tanah itu mempunyai status dan hukum tersendiri. Adanya pluralisme dalam subjek hak 3 penggolongan penduduk. Adapun perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Hukum agraria adat, hukum yang diatur masih dalam hukum adat dan belum tertulis. Hukum agraria adat melahirkan tanah hak adat seperti tanah ulayat, tanah hak milik, dan tanah hak pakai. Tanah adat itu umumnya tidak terdaftar. Kalaupun sudah terdaftar, jumlahnya masih sedikit, misalnya tanah milik perorangan yang sudah didaftar. Tanah yang telah didaftarkan hanyalah sebagai petunjuk adanya bukti setoran pajak yang telah dibayar oleh pemiliknya. Jadi secara yuridis bukan sebagai pembuktian hak. Buktian hak atas tanah didasarkan pada kesaksian. Hukum agraria barat, hukum yang telah diatur dalam hukum perdata barat, yaitu buku 2 KUH Perdata. Hukum yang diatur sudah tertulis dan telah dikodifikasi sebagai KUH Perdata. Melahirkan tanah hak barat seperti tanah hak eigendom, tanah hak opstal, tanah hak ekspak, serta tanah hak gebrik. Tanah-tanah barat umumnya sudah terdaftar dengan bukti tertulis. Pendaftaran yang pernah dilakukan atas tanah tersebut mempunyai atau bernilai kekuatan bukti hak secara yuridis. Kedua, struktur hukum tanah setelah berlakunya UU PH. Dualisme hukum agraria berakhir setelah berlakunya UU PA. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tanggal 24 September 1960. Kodifikasi hukum agraria diperoleh Kesatuan Hukum Agraria berlaku bagi setiap WNI. Diperoleh kepastian hukum bagi setiap pemilik tanah untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Pemegang hak terjamin haknya oleh undang-undang. Dilarang memiliki dan menguasai tanah orang lain tanpa didasari sesuatu hak. Asas dalam hukum agraria nasional. Pertama, asas nasional. Kedua, asas non-diskriminasi. Ketiga, asas fungsional dan dari tanah. 4, asas dikuasai negara. 5, asas pemisahan horizontal. Ketiga, sejarah dan perkembangan politik hukum agraria. Periode sebelum proklamasi kemerdekaan, yaitu pada masa pemerintahan Gubernur Herman William Dingles. Kedua, masa pemerintahan Thomas Stafford Raffles. Ketiga, masa pemerintahan Johannes van der Bos. Periode sesudah proklamasi. Baik, cukup saya rasa presentasi kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.